Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat ini, saya ingin membahas tema yang sangat krusial, ialah keindahan sholat tahajud di era digitalisasi sekarang. Sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur dan sebelum sholat subuh. Di zaman sekarang, di mana telepon genggam, media sosial, dan internet menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sholat tahajud seperti obat untuk jiwa yang lelah. Ini bukan hanya sholat, tetapi cara kita mengisi ulang iman di tengah dunia yang penuh notifikasi dan gangguan. Mari kita bahas bersama mengapa sholat tahajud itu indah sekali dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis. Pertama, apa keindahan sholat tahajud? Bayangkan malam hari dunia sedang sepi, kita bangun mematikan telepon genggam dan sholat sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tenang, seperti mendapatkan energi baru untuk menghadapi hari di era digital ini, membantu kita tidak kecanduan menggulir layar dari pagi hingga malam dan membuat kita lebih fokus dalam belajar ataupun bekerja. Dalil Al-Quran yang sangat sesuai ialah surah Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minna laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa'an yab'at sabarok buka maqaman mahmuda. Yang berarti, dan pada sebagian malam hari, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Ayat ini menyatakan bahwa sholat tahajud membuat kita naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang, tempat terpuji itu bisa berarti kita menjadi harus lebih sabar menghadapi komentar-komentar buruk di platform manapun, atau lebih produktif tanpa stres dari berita viral. Dari lain dari surah Al-Muzammil ayat 1-4. Ya ayyuhal muzammilu qumi alaili illa qalila nisfahu an ukhdu minhu qalila auzil alaihi wa rahmatul Qur'an tartila. Yang berarti, wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil saja, yaitu separuh malam atau kurang dari itu atau lebih dari itu, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surah Al-Muzammil ayat 1-4. Membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, kita bisa menggunakan Al-Quran di telepon genggam, tetapi jangan sampai malah bermain game terlebih dahulu. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sholat tahajud di malam hari dan beliau membangunkan keluarganya untuk sholat. Ini mengajarkan kita untuk melibatkan keluarga agar tidak hanya menonton bersama, tetapi juga sholat bersama. Hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sholat yang paling utama adalah sholat malam atau tahajud. Hadis riwayat Muslim. Ini membuat semangat karena tahajud ini sangat-sangatlah istimewa. Hadis dari Ahmad, yaitu barang siapa yang sholat tahajud, maka Allah akan memberikan cahaya di hatinya, wajahnya, dan juga tubuhnya. Cahaya ini membantu kita menghadapi godaan digital seperti kecanduan media sosial. Tantangannya tentu saja sulit bangun jika telepon genggam masih menyala. Memiliki beberapa solusinya, yaitu atur alarm, matikan notifikasi mulai dari 2 rakaat. Contohnya, teman saya yang sholat tahajud mengatakan ia menjadi lebih tenang dan fokus dalam ujian online. Hadirin sekalian, sholat tahajud adalah keindahan yang membuat kita lebih seimbang di era digital. Mari kita mulai hari ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk sholat tahajud, ampunilah dosa-dosa kami, dan lindungilah kami dari fitnah dunia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa ila syallihani wa asyhadu anna muhammadar khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, keindahan ikhlas di dalam beramal di era digitalisasi. Ikhlas berarti melakukan amal baik hanya karena Allah, tidak untuk pujian manusia. Di zaman media sosial sekarang, kita sering melihat orang berdonasi tetapi memfoto hanya untuk viral. Namun, ikhlas itu berbeda, yaitu amal yang murni tanpa sebuah ekspektasi. Keindahannya yaitu kita mendapatkan pahala sejati dari Allah dan hati kita lega tanpa takut ria. Mari kita bahas bersama dengan dalil-dalilnya. Pertama, apa ikhlas beramal? Itu melakukan kebaikan seperti sedekah atau membantu teman tetapi hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital ini sulit karena media sosial membuat kita suka pamer. Namun ikhlas membuat amal kita lebih berharga seperti donasi rahasia melalui aplikasi. Dalil utama dari Al-Quran adalah surah Al-Bainah ayat 5, yaitu wa ma miru illa liya'budullahu mukhlisini lahdina wa liyuqima sholata wa liyutu'az zakata wa zalika dina al-qayyim. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Bainah ayat 5. Ayat ini menyatakan bahwa semua amal seperti zakat harus ikhlas. Dari lain yaitu surah Al-Insan ayat 9. Wa yu'timu at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nu'timukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Artinya, dan mereka memberikan makanan orang yang disukainya kepada orang yang miskin, anak yatim, dan yang ditawan dengan berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak menghendaki balasan apapun dan tidak pula ucapan terima kasih dari kamu. Quran surah Al-Insan ayat 9. Ini adalah contoh ikhlas dalam membantu orang yang bisa kita lakukan melalui donasi online tanpa pamrih. Hadis yang sangat penting. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah dasar ikhlas, niat yang benar membuat amal bernilai. Hadis lain, Allah tidak melihat bentuk dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Di balik layar telepon genggam, Allah melihat niat kita, bukan pengikutnya. Hadis dari Bukhari, amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit, dan yang penting adalah ikhlas. Ini mendorong amal ikhlas yang rutin. Tantangannya yaitu sulit menahan diri untuk tidak pamer. Solusinya yaitu renungkan dahulu, ini untuk Allah ataukah untuk manusia. Mulai dari amal-amal kecil seperti membagikan makanan tanpa difoto. Contohnya, saya pernah membantu teman yang kesusahan melalui pesan tanpa memosting. Rasanya sangat puas karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Hadirin sekalian, ikhlas adalah keindahan yang membuat hidup kita lebih tulus di era digital ini. Ini adalah cara kita beramal yang benar-benar berharga. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ahya minhum wa amwat innaka sami'un qaribun muhibun da'wati Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wala
Tamya alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.